Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Pekan Suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Dalam pekan ini gereja merayakan misteri penyelamatan yang dilaksanakan Yesus pada hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Perayaan Minggu Palma mengenangkan peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem secara meriah dan juga mengenangkan sengsaranya. Dahulu ia dielu-elukan di Yerusalem, kini ia dielu-elukan lagi oleh gereja dan kelak dalam surga. Penyambutan Kristus sebagai Raja akan dikenang lewat pemberkatan dan perarakan palma. Misteri kesengsaraan Kristus dikenangkan lewat perayaan Ekaristi yang secara mencolok menampilkan sengsara Kristus. Perayaan Minggu Palma terdiri dari dua bagian pokok, yaitu upacara pemberkatan palma, perarakan palma, dan perayaan Ekaristi. Maka marilah kita memasuki perayaan Minggu Palma dengan penuh hikmat. Daun-daun palma yang telah kita bawa akan diberkati oleh imam. Selanjutnya umat akan berarak ke dalam gereja sambil memegang daun-daun palma yang melambangkan Yesus sebagai Raja memasuki kota Yerusalem sambil menyanyikan pujian Hosana Putra Daud. Kita memulai perayaan Minggu Palma dengan menyanyikan nyanyian pembuka. Puji syukur 491. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudara terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu.
Dengan demikian, kita dapat memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Saudari dan saudara, marilah kita memohon berkat Allah atas daun-daun palma yang telah kita siapkan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita, diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Puji syukur 494. Segala hormat bakti bagimu penebus, dan anak pun bernyanyi, Hosana Rajaku. Kau Raja Bani Yakub, keturunan Daud, yang dalam nama Tuhan telah datang ke dunia. Segala hormat bakti bagimu penebus, dan anak pun bernyanyi, Hosana Rajaku. Himpunan malaikat di surga bermada, seluruh alam raya berpadu menyembah. Segala hormat bakti bagimu penebus, dan anak pun bernyanyi, Hosana Rajaku. Bersorak umat Allah menyambut datang-Mu, dan kami melambungkan pujian dan madang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Kamu akan segera menemukan pada waktu kamu masuk di situ seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil di ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem adalah paradoks. Lambaian daun palem dan hamparan pakaian yang diletakkan pada jalan yang dilalui oleh Yesus adalah ungkapan spontan. Spontanitas tersebut muncul dari sebuah disposisi batin yang penuh kegembiraan. Orang-orang Israel pada masa itu menyambut Yesus dengan berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Seruan ini adalah ungkapan yang menempatkan Yesus sebagai Raja yang di Pertuan Agung. Yesus adalah Raja yang mereka nanti-nantikan. Yesus adalah Raja yang akan mereka sambut di atas karpet berwarna merah. Karpet merah berupa dedaunan dan ranting, pakaian dan perhiasan, sarung dan tutup kepala. Itulah karpet merah Yerusalem. Namun Raja itu hadir dalam ironi. Ironi terpampang dengan nyata dalam rupa seekor keledai. Kita tahu persis, seorang raja tidak pernah tidak menunggang seekor kuda. Kuda adalah simbol kejantanan, kegagahan, kemewahan, dan kemapanan. Sementara keledai adalah akumulasi dari kebodohan, kelemahan, dan kerapuhan. Apa yang terjadi? Mengapa karpet merah Yerusalem dilalui seekor keledai? Mengapa bukan seekor kuda perang? Saudari dan saudara, ternyata Yesus adalah Raja yang jauh dari bayangan kita, jauh dari ilusi pikiran kita. Ia anak seorang petani. Ia duduk di atas keledai. Bahkan keledai itu pun keledai pinjaman. Dialah sang Raja yang tidak lama kemudian digantung dan dipaku pada kayu salib. Oleh siapa? Oleh kita. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Sungguh sangat menyenangkan saat Raja dieluk-elukkan, dipuji-puji, disanjung-sanjung.
Tetapi hanya butuh sekejap saja, hanya butuh sedetik, semuanya berubah menjadi tangisan dan air mata. Kemudian ia malah dihina, diludahi, disiksa, didera, dicaci dan dimaki pada kayu salib sampai mati. Saudari dan saudara, mungkin kita satu dari orang-orang itu yang pagi hari memuji dan mengeluh-elukan Yesus, tetapi di siang hari kita malah mencaci dan memaki Yesus. Itukah cinta kita? Sedangkal itukah kita mencintai Yesus? Atau memang kita hanyalah sekelompok orang yang mendekati Yesus untuk tujuan dan nafsu ambisi kita semata? Dan kalau semuanya sudah terpenuhi, Yesus kita buang, Yesus kita singkirkan, Yesus kita salibkan. Kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Saudari dan saudara, mungkin kita perlu jujur dengan diri kita bahwa karpet merah yang kita bentangkan mungkin adalah karpet yang bersimbah darah Tuhan. Saudari dan saudara, marilah kita menelan khalayak di Yerusalem yang mengeluk-elukkan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpuji
umat manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya, sambil memikul salib kami sendiri. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku didonai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku,
Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati
kasih bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Umat dimohon duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. 2 hari lagi hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?
Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 murid-Nya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah roti itu, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan ke Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepada Yesus, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-murid-Nya, Duduklah di sini sementara aku berdoa. Yesus lalu membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya.
Yesus sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki, terjadilah. setelah itu Yesus kembali dan mendapati ketiga murid sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, Yudas selalu mencium dia. Maka orang-orang yang bersama Yudas itu memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengahmu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu itu ada seorang muda hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup tubuhnya mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain itu dan lari dengan telanjang. Kemudian
Yesus dibawa menghadap imam agung. Lalu semua imam kepala, para tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalam halaman rumah imam agung. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu sama lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Yesus dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun, kesaksian mereka tidak sesuai yang satu sama lain. Maka Imam Agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan para saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Sekali lagi Imam Agung itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka Imam Agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya serta meninjunya sambil berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan Imam Agung, dan ketika melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkata pula lah ia kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau orang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Lalu
berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah, betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu
lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang dipasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelahnya juga. Pada jam 12, kegelapan mulai seluruh daerah itu. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Umat dimohon berlutut.
Umat dimohon duduk kembali. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati. Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, pada homili bagian awal tadi, kita sudah diajak untuk merenungkan tentang karpet merah Yerusalem yang rupanya belum berakhir. Karpet merah itu masih berlanjut menuju takhta sejati sang raja. Takhta itu bukan bertahtakan berlian dan emas, melainkan sebuah palang salib. Pengkhianatan telah terjadi. Semua murid meninggalkan dia, tak tersisa satu pun. Yudas menjual dia seharga 30 keping perak. Petrus menyangkalnya 3 kali. Hanya 2 yang tinggal dan menemaninya, yaitu ibunya, Bunda Maria, dan Yohanes sahabatnya. Kini nampaklah kepada kita bahwa Yesus yang adalah raja tidak nampak seperti raja. Ia lebih merupakan seorang hamba. Hamba yang tidak menyembunyikan mukanya ketika dinodai. Hamba yang memberikan punggungnya kepada orang yang memukulinya. Hamba yang dinodai dan diludahi. Ironis memang, tragis. Dia yang sebelumnya kita sanjung sebagai raja, kini kita rendahkan tidak lebih dari seorang hamba, bahkan lebih hina daripada seorang hamba.
Ia berseru dalam penderitaannya, sebagaimana kata pemazmur hari ini. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan dengan baik kisah sengsara Tuhan pada perayaan ini, di sana nampak bahwa ketidakpedulian manusia, ketidakmampuan kita untuk mencintai Allah, ia terabaikan, ia tertindas dan malu. Salib itu menjadi tahtanya. Salib yang adalah batu sandungan bagi orang Yunani dan penghinaan bagi orang Romawi, malah menjadi singgasananya. Tetapi Dia yang disalibkan itu adalah keselamatan kita. Dia yang menjadi hamba, yang menjadi lebih rendah daripada kita manusia, adalah keselamatan kita. Hari ini kita memulai pekan suci dengan perayaan Minggu Palma. Dalam kalendarium liturgi gereja, dan kalau kita melihat struktur perayaan liturgi gereja, pekan suci itu menjadi puncak dari seluruh perayaan selama tahun liturgi yang berjalan. Minggu Palma, Senin dalam pekan suci, Selasa dalam pekan suci, Rabu dalam pekan suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, dan Hari Raya Paskah. Dan ini menggambarkan bagaimana dinamika keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita. Saudari-saudara yang terkasih, perayaan Minggu Palma yang membuka pekan suci mengingatkan kita bahwa sengsara Tuhan, salibnya, penderitaannya bukan lelucon, bukan guyonan atau cerita pengantar tidur, apalagi hanya sekedar rutinitas tahunan. Saya yakin dan percaya seandainya kisah sengsara ini diganti dengan The Passion of the Lord, film yang berdurasi 3,5 jam, saya yakin dan percaya kita berderai air mata, ya, jatuh dalam sebuah kesedihan, jatuh dalam sebuah rasa, oh Tuhanku, mengapa sedemikian itu Engkau mencintai aku. Tetapi itu tidak cukup. Tuhan telah berbesar hati melayani kita, menyelamatkan kita sebagai hamba. Ia memberikan dirinya bagi kita dengan menderita di salib. Ia adalah roti yang dipecah untuk kita. Ia memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Saudari-saudara yang terkasih, telah sekian hari lamanya kita mempersiapkan diri untuk pekan suci. Mulai dari Rabu Abu, dahi kita ditandai dengan salib. Kemudian ada yang menerima sakramen tobat. Dan berbagai macam persiapan kita yang lain. Ada aksi puasa pembangunan, ada juga animasi APP, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sejauh mana hal-hal tersebut sudah memberi ruang dalam hati kita untuk Tuhan? Sejauh mana Tuhan sudah sungguh-sungguh hadir dalam diri kita, hadir dalam hidup kita? Ataukah kita ikut-ikutan seperti Yudas dan Petrus, menjual Tuhan seharga 30 perak, meninggalkan Dia di saat Dia membutuhkan kita? Mungkin saja kita ikut-ikutan mengkhianati Dia kalau kita datang terlambat dan pulang cepat saat misa. Mungkin kita ikut-ikutan mengkhianati Dia kalau setelah misa atau setelah perayaan liturgi kita pulang untuk kemudian bertengkar dengan pasangan kita. Mungkin kita ikut-ikutan mengkhianati Tuhan kalau kita setelah berdoa menerima Tuhan pulang untuk kemudian membenci tetangga kita, membenci orang di sekitar kita hanya persoalan sepele. Mungkin kita ikut-ikutan mengkhianati Tuhan kalau tidak peduli dengan gereja, tetapi menuntut lebih banyak soal pelayanan.
Sadarkah kita bahwa kita pun sebenarnya melalui tingkah laku kita, perkataan dan perbuatan, kita sudah mengkhianati Tuhan? Saudari dan saudara yang terkasih, lantas kita harus apa dan bagaimana? Yesus masuk pada penderitaan yang paling dalam yang dialami manusia. Ia telah menjadi sama dengan kita, bahkan lebih rendah dari kita. Pengosongan dirinya adalah sebuah bukti konkret betapa ia mencintai dan mengasihi kita. Cinta Tuhan tidak hanya sekedar kata. Cinta Tuhan tidak hanya sekedar teori, tetapi sungguh terbukti di kayu salib. Maka dari itu, kita diminta juga untuk mencintai Dia sebagaimana Ia telah mencintai kita dengan sempurna dan tak terbatas. Cinta kita tidak sempurna dan terbatas, tetapi kita bisa berusaha sampai akhir hidup kita, sampai akhir hayat kita, mencintai Dia dengan sempurna dan tidak terbatas. Maka mari, selama pekan suci ini kita mengosongkan diri, agar Allah mengisi hidup kita, mengisi diri kita, mengisi jiwa kita dengan cintanya yang begitu luas, yang begitu dalam. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mengenangkan saudari dan saudara kita yang telah meninggal dunia. Elizabeth Cassandra Briel Bota, Stanislaus Pare, Nenek Rawin, Nenek Paulus Pare, Martina Neang, Stanislaus Pare, Markus Mo Alai,
dan juga saudara atau orang tua Yosef Tutu Tungadi, maupun sanak keluarga kita dan siapa saja yang ingin kita doakan dalam perayaan ini. Ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga melalui penderitaan dan kebangkitan putramu, saudari-saudara yang kami kenangkan dalam perayaan ini yang telah meninggal dunia, Engkau terima dalam keabadian, Engkau terima dalam pangkuanmu. Ampunilah kelemahan, kekurangan dan dosa mereka. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Engkau menguatkan mereka dalam iman, harapan dan kasih kepadamu, serta rahmatilah mereka untuk pesiaran hidup mereka di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan doa-doa dan permohonan pribadi, intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Nyanyian persiapan persembahan puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa
dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih,
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Yohanes, uskup koadjutor kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka, sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda, yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas Perpetua, Agatha Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 434. Puji Syukur 434. Santapan pesiara, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian Putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Maret 2024. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja Sabtu Minggu 16 dan 17 Maret 2024 berjumlah Rp21.850.000. Sumbangan pemeliharaan gereja berjumlah Rp12.305.000. Kotak pemeliharaan gereja berjumlah Rp2.475.000. Aksi puasa pembangunan berjumlah Rp10.350.000 dari 230 lembar amplop.
Kolekte misa requiem berjumlah Rp983.000. Kolekte misa perkawinan berjumlah Rp740.000. APP dari Rukun Santo Paulus berjumlah Rp1.050.000. Maaf. APP dari Rukun Santo Petrus berjumlah Rp300.000. Sumbangan dari Bapak Ade Bisono sebesar Rp2 juta. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan untuk sementara diliburkan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 bertempat di Aula Paroki lantai 1 pukul 8 malam hari Sabtu. Yang ketiga, mohon kerjasama umat agar tidak merusak atau mencabut daun palma yang sudah didekor dalam gereja. Yang keempat, tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas sangat mengharapkan dukungan serta partisipasi umat dalam memberikan bantuan berupa sumbangan dana untuk persiapan perayaan Pekan Suci. Adapun bagi umat yang ingin berpartisipasi dalam bentuk sumbangan dana dapat dikirimkan melalui rekening BCA 15858800088 atas nama Selvia C atau Imelda W. Untuk konfirmasi dapat dikirimkan kepada Ibu Mika Mokalu dengan nomor WA 085256601957 atau Ibu Imelda pada 081242049925 atau Ibu Sylvia 085251793899. Kelima, jadwal Pekan Suci Misa Kamis Putih tanggal 28 Maret 2024. Pertama pukul 16 sore dan yang kedua pukul 19 malam. Ibadat Jumat Agung pada tanggal 29 Maret 2024. Pertama pukul 14.30 dan yang kedua pukul 18.30. Misa Sabtu Vigili 30 Maret 2024 dilaksanakan hanya sekali. Sekali lagi hanya sekali, yaitu pukul 18.30. Dan misa Minggu Paskah tanggal 31 Maret 2024 pukul 8 pagi, sekali lagi pukul 8 pagi dan pukul 17 sore. Ada perubahan jadwal biasa untuk pukul 8, biasanya pukul 7 tetapi kita mundur ke pukul 8. Yang keenam, jalan salib terakhir diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 8 pagi. Yang ketujuh, diharapkan kehadiran para petugas untuk Pekan Suci guna menjalankan gladi bersama dengan pastor dengan jadwal sebagai berikut. Petugas untuk Kamis Putih hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 19.30. Petugas untuk Jumat Agung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 19.30 dan petugas untuk Vigili Paskah dan Hari Paskah pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.30. Yang kedelapan, umat dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum pada saat perayaan Pekan Suci, khususnya Jumat Agung dan Sabtu Suci atau malam Vigili, karena basement tidak akan digunakan untuk tempat parkir. Untuk info lengkap dapat dilihat di papan pengumuman. Mohon kerjasama umat untuk hal ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua.
Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, marilah kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara Putra Tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara, melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematian-Nya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi dari-Nya. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitan-Nya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kau Raja Maha Kuasa, bertata selamanya. Pemimpin zaman ke zaman, teguh tetap kekal. Walaupun alam musnah, Engkau tetap mulia. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Dengarlah kidung pujian seluruh jemaat-Mu, dengan mazmur dan nyanyian bersama berseru. Gemakanlah hai alam, pujian semesta. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Terpujilah ya